Dan anehnya KPU melalui langsung ketuanya dan komisionernya maupun penasihat hukumnya tidak pernah membantah bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden ini ilegal. Tidak pernah dibantah. Artinya tuduhannya benar bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden adalah ilegal alias tidak legal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dalam persidangan sengketa Pilpres di MK yang maraton terus berjalan mulai tanggal 26 kemarin sampai sekarang. Waktunya cuma 14 hari. Pernah saya memberikan opini apakah ini efektif atau akan mendapatkan hasil optimal atau tidak. Jujur saya agak pesimis. Tapi itulah yang terjadi. Kecuali satu, kecuali Hakim MK berani membuat terobosan hukum untuk menyelamatkan negara ini. Jangan kaku terhadap aturan yang ada, toh MK bisa membuat terobosan hukum demi menyelamatkan bangsa dan negara. Ada yang menarik, tim hukum dari paslon 01 maupun 03 termasuk para prinsipal, Mas Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan sebagainya mengatakan bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden itu cacat segala-galanya, cacat etika, cacat moral, cacat administrasi, otomatis cacat legal. Itu yang disampaikan oleh beberapa penasihat hukum. Itu sudah berulang kali disampaikan oleh siapapun, termasuk oleh saya. Ini juga disampaikan oleh para penasihat hukum di persidangan MK. Ada beberapa premis yang mendasari. Yang pertama adalah putusan nomor 90 tahun 2023 dari MK ini benar-benar tidak masuk akal. Waktu itu ada 9 hakim, oleh Anwar Usman dianggap 5-4. Padahal 5 yang memenangkan Gibran, yang meloloskan Gibran ini ada pendapat konkuring, ada pendapat berbeda. Bahwa 2 orang hakim MK ini menginginkan boleh di bawah 40 asal pernah menjadi kepala daerah level provinsi atau gubernur. Tapi oleh Anwar Usman dimasukkan seolah-olah menyetujui yang level bupati wali kota. Akhirnya dengan akrobat politik, akrobat hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman, sang paman dari Gibran, akhirnya lolos sehingga Gibran dianggap mendapatkan tiket emas. Apa yang terjadi? KPU setali 3 uang. Seperti bebek lumpuh. Tidak menalar lebih dahulu, langsung diterima, bahkan yang sangat-sangat konyol, Gibran dan Pak Prabowo diterima pencalonannya tanggal 25 Oktober 2023, padahal PKPU, peraturan KPU belum dirubah. Masih peraturan yang lama sehingga usianya masih 40 tahun tanpa embel-embel. Dan untuk hal ini Ketua KPU sudah mendapatkan sanksi yang paling berat, sanksi terakhir ala DKPP lah. Karena terakhir DKPP-nya Indonesia ini aneh. Karena Hasyim Asyari ini minimal 3 atau 4 kali sudah diberikan sanksi berat yang terakhir. Tapi tetap aja Hasyim Asyari berkuasa. Setali 3 uang dengan Anwar Usman.
Kemudian dibentuklah MK, Majelis Kehormatan MK. Sehingga disidangkanlah Anwar Usman dengan ketuanya waktu itu mantan ketua MK Profesor Jimli Asidiki. Seperti sudah kita tahu, hasilnya Anwar Usman dianggap ada konflik of interest, melanggar etika, melanggar moral dalam memimpin atau memutuskan keputusan MK nomor 90 tahun 2023. Ini jelas-jelas terang benderang. Seharusnya kalau keputusan itu lahir dari konflik of interest, lahir dari cacat etika dan moral, seharusnya keputusan ini batal demi hukum. Tapi terus saja dilakukan, terus saja dipakai, digunakan tiket emas itu. Anwar Usman diberikan sanksi, dicopot jabatannya ketua MK. Bukannya legowo menerima, dia melawan. Konvensi pers, menggugat di PT UN, kena sanksi lagi di sidang MK berikutnya. Ini dagelan memang. Dan ini diutarakan dengan jernih oleh kuasa hukum dari paslon 01 maupun 03. Dan anehnya KPU melalui langsung ketuanya dan komisionernya maupun penasihat hukumnya tidak pernah membantah bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden ini ilegal. Tidak pernah dibantah. Artinya tuduhannya benar bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden adalah ilegal alias tidak legal. Anak kecil aja tahu sebetulnya ini hanya permainan politik. Hukum diperalat, diperdaya untuk kepentingan politik oligarki. Ini sudah menjadi rahasia umum sehingga pilar-pilar Guardian of Constitution yaitu gedung MK rubuh oleh ketamakan orang yang ingin berkuasa. Demokrasi yang susah payah, berdarah-darah kita upayakan, tetap saja remuk redam dalam Pilpres tahun 2024 ini. Semuanya sudah diatur dengan berbagai manuver, politik gentong babi, macam-macam lah. Manipulasi di Sirekap dan sebagainya dan sebagainya. Ini telanjang di depan mata kita dan telanjang mereka tidak merasa malu, mereka tidak merasa bersalah. Seperti jalan biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, seperti negara ini adalah milik mereka. Ini yang membuat rakyat protes. Aneh bin ajaib. Ini yang terjadi. Jadi kalau saya melihat bahwa tuduhan dari kuasa hukum 0103 terkait dengan ilegalnya pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak dibantah oleh KPU, saya mengambil kesimpulan artinya memang KPU mengamini tuduhan itu. Sekarang harapan kita adalah tinggal di hakim MK. Apakah bisa meneropong dan menyimak dengan jelas apa yang disampaikan di persidangan, apalagi MK sudah dibantu dalam tanda kutip. Ada amicus curiae dari 303 guru besar akademisi, kemudian ada amicus curiae dari Jogja, dari Mas Butet dan kawan-kawan. Semuanya ada. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum, kajian-kajian hukum. Beliau-beliau ini, tokoh-tokoh bangsa ini kan tidak punya kepentingan dalam kasus ini. Tapi sebagai rakyat yang mempunyai saham di Republik ini, mereka merasa berhak, mereka terpanggil untuk memberikan masukan kepada hakim-hakim MK. Mudah-mudahan masukan dari 303 guru besar akademisi maupun ada yang dari Jogja itu diterima, disimak oleh hakim-hakim MK. Karena di tangan 8 hakim MK itulah demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Kita akan menjadi negara demokrasi
atau menjadi negara yang oligarki dengan otoriter, itu tergantung keberanian hakim-hakim MK yang mulia. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudi Eskam.